Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono berkunjung ke Kabupaten dan Kota Semarang. Menteri menyerahkan sertifikat tanah yang didaftarkan melalui Sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL dan mengungkapkan kasus mafia tanah yang dibongkar bersama pihak kepolisian di wilayah Jawa Tengah. Sabtu pekan lalu, 400 orang warga Dusun Wonorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, akhirnya menerima sertifikat hak milik elektronik atas tanah yang diurus melalui jalur pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Menurut warga, mereka telah mengurus sertifikat itu sejak 2 bulan lalu. Berapa lama ngurusnya, Bu? Urusan ini paling enggak 2 bulan lebih sedikit yang gini, yang pembuktian ini. Kalau belum memiliki sertifikat ini, Belum. jaraknya berapa? Udah Sejak berapa tahun, udah puluhan tahun. Puluhan tahun. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN yang datang langsung menyerahkan sertifikat meminta warga agar menyimpan dan menggunakan sertifikat tanah mereka secara bijaksana dan hati-hati. Warga juga diminta tidak segan untuk mengurus sertifikat melalui jalur PTSL karena gratis dan lebih cepat. Kami ingin meyakinkan warga punya sertifikat yang sah dari negara agar tidak mudah diserobot, tidak mudah dipermainkan, dipalsukan oleh siapapun. Dan saya berharap tadi setelah diserahkan, dijaga dengan baik dan dipergunakan dengan tanggung jawab. Kalaupun untuk modal usaha juga digunakan dengan sebaik-baiknya. Senin lalu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN bersama Polda Jawa Tengah mengungkap 2 kasus mafia tanah yang dibongkar tim Satgas Anti Mafia Tanah di wilayah Jawa Tengah, yakni di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang. 2 kasus tersebut merugikan pemilik tanah 3,41 triliun rupiah di Grobogan dan 1,8 miliar rupiah pada kasus di Kota Semarang, yang menjadi kasus mafia tanah dengan kerugian terbesar di Indonesia. Dengan dibantu oleh Satgas Mafia Tanah Mabes Polri, kita ungkap 5 kasus dengan kriteria 3 tersangka, 3 kasus dengan telah kita tetapkan 6 tersangka, kemudian diantaranya 1 tersangka telah divonis 2 tahun dengan jumlah kerugian 3,4 triliun itu di Grobogan dan 1,8 miliar itu adalah di wilayah jajaran Ungaran. Artinya bahwa ungkap kasus ini secara nasional adalah terbesar dalam mengungkap kerugian negara. Modus para tersangka mafia tanah ini untuk kasus Grobogan yaitu dengan memalsukan akta otentik pengalihan kepemilikan tanah tanpa persetujuan pemilik yang sah atas lahan tanah seluas 82,6 hektar. Sedangkan untuk kasus kedua di Kota Semarang, tersangka melakukan penipuan dan penggelapan jual beli tanah kafling bekerja sama dengan notaris. Perkara di Kabupaten Grobogan, Pak Ibu Bupati dan jajaran telah hadir, dilakukan oleh tersangka inisial DW, 66 tahun, warga Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah pemalsuan akte otentik tentang pengalihan kepemilikan tanah tanpa persetujuan pemilik yang sah, sehingga seolah-olah mengakibatkan hilangnya hak pemilik yang sah dengan bantuan oknum notaris. Melihat masih maraknya kasus mafia tanah, pemerintah mengimbau agar warga berhati-hati dalam setiap jual beli tanah. Sebaiknya pengurusan dokumen pertanahan dilakukan sendiri dan selalu melakukan pengecekan ulang atau verifikasi ulang dokumen pertanahan untuk memastikan tidak ada yang melakukan penyalahgunaan dokumen pertanahan yang dimiliki. Yulianto dan Agus Hermanto melaporkan dari Kabupaten dan Kota Semarang.